Dua anak di Sulut terpapar ideologi ekstrim. Penemuan mayat laki-laki diduga korban kekerasan. Kementerian Haji dan Umrah rampungkan dokumen calon haji. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. 2 orang anak berstatus siswa di Sulawesi Utara diduga terpapar ideologi ekstrim melalui media sosial. Hal ini diungkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri saat menghadiri case conference bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa siang. Saat case conference, polisi mengungkapkan dalam penyelidikan kedua anak ini terpapar ideologi ekstrim melalui grup di media sosial True Crime Community. Dalam grup media sosial ini terdapat informasi mengenai ajakan kekerasan ekstrim dan paham neonazi yang disebarkan untuk mempengaruhi para anggotanya. Penyelidikan di mana ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dari pimpinan pusat memberikan 2 identitas yang kami dalami, akhirnya kami dapatkan secara fisik. Kami laksanakan pemantauan dan setelah ketemukan fisiknya dilaksanakan rapat koordinasi. Kami sampaikan, akhirnya kita laksanakan intervensi pendampingan karena anak ini sudah tergabung ke grup medsos yang mengenai paham kekerasan, yaitu grup medsos TCC yang menganut paham neonazi. Sehingga setelah kita laksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder, jadi kita laksanakan intervensi yang mengedepankan PPA dan dari kriminal umum PPA Polda Sulawesi Utara. Jadi anak-anak kita ini tergabung di grup, di sana ada tutorial untuk melakukan aksi kekerasan. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Wanda Musu bilang, pemerintah dalam kolaborasi bersama instansi terkait lainnya bergerak cepat untuk memberikan intervensi terpadu terhadap anak yang berada dalam kerentanan akibat paparan konten kekerasan. Kedua anak tersebut telah mendapatkan pendampingan psikologi sekaligus upaya deradikalisasi untuk mencegah paparan ekstremisme berlanjut. Memang sudah ada pendampingan kami dari dinas terkait ini lewat UPTD kami teknis, kami sudah melakukan pendampingan terhadap anak-anak tersebut dan memang sudah 4-5 kali ada pendampingan dari psikolog kami untuk melihat kenapa mereka bisa ada di dalam grup seperti itu. Jadi tindak lanjut rapat kali ini adalah tindak lanjut dari hasil yang kami dapatkan dari wawancara dan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak tersebut, kemudian juga dengan orang tua. Dan ternyata memang kasus yang paling banyak kasus yang terjadi sepertinya memang mulai berawal dari dulu. Temuan Densus 88 anti teror terhadap 2 anak di Sulawesi Utara yang terpapar ideologi ekstrim ini bersamaan dengan temuan puluhan anak lainnya yang terpapar di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Dalam penyelidikan kepolisian, kasus ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta berkolerasi dengan temuan puluhan anak yang terpapar paham ekstrim ini. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali mencuat di Sulawesi Utara. Seorang anak perempuan asal Minahasa Utara diduga menjadi korban trafficking dan dibawa hingga ke wilayah Papua. Kasus ini kini diseriusi Polda Sulawesi Utara, menyusul laporan resmi dari keluarga korban.
Seorang anak perempuan asal Minahasa Utara diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban disebut dibawa keluar daerah menyeberangi wilayah hingga ke Papua. Kasus ini ditangani serius oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Kasubdit Renata Polda Sulut AKBP Paulus Palamba membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi dari keluarga korban. Terlapor dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial G, warga Kecamatan Wori, Minahasa Utara. Ia diduga berperan membawa korban ke wilayah Papua untuk tujuan eksploitasi. Dan laporan polisi sudah kami terima untuk melengkapi administrasi penyelidikan yang akan kami kembangkan. Untuk yang terlapor berinisial G juga, sementara kami sudah sampaikan juga ke teman-teman untuk memantau yang bersangkutan, karena dalam waktu dekat ini tetap kami akan periksa secepatnya. Menunggu mungkin hari Senin kami sudah upayakan untuk proses untuk penyelidikannya untuk kasus ini. Demikian. Tetap nanti kita akan upayakan tetap nanti panggil untuk yang menggunakan atau memakai anak waktu di daerah Papua di sana, karena terlapor membawa anak itu ke salah satu daerah Papua untuk diperjualbelikan. Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan kemanusiaan yang menyasar anak-anak. Polda Sulut mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Polres Minahasa Selatan menseriusi kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SMA dengan terduga pelaku seorang siswi SMP. Dugaan penganiayaan ini mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian mata kiri dan punggung. Kasus dugaan penganiayaan ini terjadi di Kecamatan Amurang, Kelurahan Ranoyapo, Minahasa Selatan pada Rabu 7 Januari 2026 lalu dan sempat menghebohkan di dunia maya. Di ruang unit PPA Senin pagi, penyidik meminta keterangan kembali dari saksi dan korban atas kejadian tersebut. Pengakuan korban saat itu hendak melerai pelaku yang berselisih paham dengan salah satu rekannya. Namun sayangnya niat baik korban tidak diterima oleh pelaku dan justru korban mendapat pukulan bertubi-tubi dari pelaku. Sebenarnya dorang turun ke bawah itu mau bagi tadi tamang, kok kita babela. Saya bilang ini batamang jangan begitu. Baru ada rompi tamang yang satu itu dia tolak yang sudah bawa pukul kita itu, baru dia langsung bagi dompet kita. Dia bagi-bagi, dia ginkang, dia skop. Atas peristiwa ini keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke unit PPA Polres Minahasa Selatan. Kalau kita tanggapan dari pihak korban harus diproses secara hukum, karena ini untuk efek jerah. Kalau orang membiarkan akan berlarut-larut, nanti orang bilang boleh kok backing, toh tidak ada tindakan hukum. Jadi harus proses secara hukum. Sementara itu, Kanit PPA menegaskan pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan rencananya akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Kami kepolisian di khusus Kanit PPA Satreskrim Polres Minahasa Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan dan dalam taraf saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi, dan untuk sebagai diduga terlapor kami akan melakukan undangan pada hari Rabu untuk hadir, dan dalam hal ini akan dilakukan pemeriksaan interogasi. Untuk penerapan pasal, kami dari pihak kepolisian belum menentukan pasal yang akan digunakan. Tapi ada bayangan pasal yang akan diterapkan, yaitu pada Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 80. Korban masih di bawah umur, masih kategori anak. Keluarga korban dan warga masih dimintai untuk mempercayakan proses hukum kepada pihak aparat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Manado kembali mengungkap kasus narkoba. Petugas berhasil menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 98 paket di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam gelar kasus, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid membeberkan penangkapan dilakukan setelah Satreserse Narkoba menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Kota Manado.
Berdasarkan pengembangan informasi, anggota berhasil menangkap GRW, pelaku pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Kota Manado. Petugas juga menggeledah rumah pelaku di Desa Talawan, Kabupaten Minahasa, dan berhasil mengamankan serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket besar dan 97 paket kecil bersama timbangan digital, alat hisap, dan plastik bening. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 paket plastik bening besar yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 97 paket plastik bening kecil yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau biasa kita kenal dengan sebutan bom, 1 buah dus handphone Redmi, 2 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah handphone Android Redmi 9C warna biru. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan paling berat hukuman mati. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi penemuan mayat laki-laki diduga korban kekerasan akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, warga Kelurahan Makeret Barat dihebohkan dengan ditemukan mayat pemuda laki-laki dalam posisi tertelungkup Selasa siang. Diduga mayat tersebut korban pembunuhan, pasalnya terdapat luka tikaman di bawah ketiak kanan dan bagian kaki. Warga Kelurahan Makeret Barat lingkungan 1 digegerkan dengan ditemukannya mayat laki-laki berusia sekitar belasan tahun tertelungkup di bawah tangga akses ke Jalan Toar Lumimut. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang akan lewat jalan tersebut dan awalnya mengira korban mabuk, kemudian memanggil warga lainnya dan melaporkan ke aparat kepolisian. Tim identifikasi yang tiba di lokasi kejadian langsung memeriksa korban dan ditemukan ada luka tikaman di bagian bawah ketiak sebelah kanan dan kaki bagian kanan. Jadi berawal dari laporan masyarakat bahwa ada penemuan mayat di lingkungan 1 Kelurahan Makeret Barat. Jadi ada seorang ibu yang ketika melewati gang tersebut kemudian melihat ada sosok mayat, kemudian melaporkan kepada Pala dan Pala melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk mayat ini sendiri Pak, kisaran umur Pak? Jadi untuk kisaran umur sekarang ini masih dalam penyelidikan. Oke Pak, ini kan tadi kan kita bersama kan ada tanda-tanda diduga kekerasan Pak. Dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Ya, jadi dari kasat mata memang terlihat di sekujur tubuh itu ada tanda-tanda kekerasan. Jadi pihak kepolisian akan terus? Ya, jadi kami akan melakukan penyelidikan kasus ini apakah tindak pidana ataupun bukan. Guna penyelidikan, jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado dan sementara aparat kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, warga Kelurahan Mapanget Barat lingkungan 5, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam kamar rumahnya pada Minggu 18 Januari 2025. Korban diketahui bernama Ulfa Novita Take, umur 46 tahun, seorang wira swasta yang berdomisili di wilayah tersebut. Jenazah Ulfa pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya, Yanti Take Bandaso. Berdasarkan keterangan saksi, ia sudah tidak menjalin komunikasi fisik dengan korban sejak pertengahan Desember 2025. Pada Sabtu 17 Januari, Yanti sempat mendatangi rumah korban. Namun saat itu korban hanya berdiam diri di dalam kamar dan tidak merespon panggilan meski saksi berada di luar rumah. Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto mengkonfirmasi bahwa berdasarkan pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Terima kasih untuk penemuan mayat yang terjadi di wilayah Mapanget, bahwa yang bersangkutan itu seorang ibu rumah tangga namun sudah pisah dengan suaminya sehingga mengalami adanya depresi. Kemudian korban juga mengalami sakit, yaitu adanya gejala stroke. Dan saat ditemukan itu sudah lebih dari 5 hari. Untuk hasil pemeriksaan Pak, apakah ada? Kalau untuk hasil pemeriksaan dari unit identifikasi Polresta Manado, bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia karena sakit dan kondisi psikologis yang tertekan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui sudah berpisah dengan suaminya. Saat ditemukan, polisi memperkirakan korban sudah meninggal dunia lebih dari 5 hari, melihat kondisi jenazah yang sudah mengalami kaku mayat dan pembusukan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Polresta Gorontalo Kota menyerahkan 5 unit kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian kepada para korban. Penyerahan barang bukti ini sebagai bentuk komitmen polisi dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebanyak 5 unit sepeda motor hasil curian ini diserahkan langsung kepada pemilik atau korban oleh Kapolresta Gorontalo Kombes Pol Suryono didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Akmal Novian Reza. Dari 5 unit kendaraan bermotor yang berhasil diamankan, 4 diantaranya dicuri di wilayah kota Gorontalo, sedangkan 1 unit lainnya merupakan hasil pencurian di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku, di mana keduanya diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota mengungkap kendaraan hasil curian tersebut sempat dijual para pelaku ke wilayah Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Kita mengamankan 2 orang tersangka, yang saat ini tersangka ditahan di Polres Kota Mubagu, Sulawesi Utara, kemudian 1 di Gorontalo. Nah, dari 2 tersangka ini kita sita 5 kendaraan bermotor yang nanti secara simbolis akan kami serahkan kepada pemilik kendaraan untuk dipergunakan yang bersangkutan dalam status pinjam pakai barang bukti, karena nanti prosesnya sedang berjalan. Kami sudah koordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum untuk masalah kendaraan bermotor ini dipakai atau dipinjam pakai kepada para pemilik motor, sembari menunggu proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polresta Gorontalo Kota. Sementara itu, salah satu korban pencurian mengapresiasi kinerja kepolisian Polresta Gorontalo Kota. Dirinya mengaku senang dan berterima kasih atas upaya polisi dalam mengungkap kasus ini. Atas kerja keras dan usaha dari jajaran Polresta Gorontalo Kota, lebih khususnya Satuan Reskrim Gorontalo Kota, terima kasih banyak kami ucapkan atas usaha dan perjuangan kerja kerasnya juga yang telah menemukan motor kami. Berapa lama, Bu? Berapa lama? Untuk proses pencariannya itu kurang lebih sebulan, sehari 2 hari. Sebulan lebih. Hilangnya kapan? Hilangnya itu Rabu 10 Desember 2025 kemarin. Di rumahnya Ibu? Di rumah, pas parkirnya di teras rumah. Polresta Gorontalo Kota menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, Saudara, bangunan Dewan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara pada Minggu malam sekitar pukul 18 WITA hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan Dewan Guru SMP Negeri 7 Bolaang Mongondo Utara di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Warga bersama pihak sekolah dan pemerintah setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Beruntung, api tidak sempat merembet ke bangunan ruangan kelas lainnya yang berjarak cukup dekat dari lokasi kebakaran. Kobaran api pun baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Menurut warga yang pertama kali melihat kejadian tersebut bilang, api terlihat berasal dari dalam ruangan Dewan Guru yang diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan sebagian besar dokumen penting milik sekolah berhasil diselamatkan sebelum api membakar seluruh bangunan.
Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Kementerian Haji dan Umrah rampungkan dokumen calon haji akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 3 pekan usai tahun baru, harga sejumlah bumbu dapur di salah satu pasar rakyat di Kota Manado mengalami fluktuasi. Harga cabai rawit mengalami penurunan dibanding saat tahun baru, sementara harga tomat justru mengalami kenaikan. Usai perayaan tahun baru, beragam harga bumbu dapur yang dijual pedagang mengalami fluktuasi harga. Ada bumbu dapur yang mengalami penurunan harga dibanding saat tahun baru. Namun ada juga yang justru mengalami kenaikan. Seperti terpantau di Pasar Pinasungkulan Karombasan, Kota Manado pada Selasa pagi. Harga cabai rawit dijual Rp36.000 per kilogram. Jika dibandingkan saat tahun baru yang lalu, harga cabai rawit menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Namun jika dibandingkan kemarin hari, harga cabai mengalami kenaikan, di mana kemarin harga cabai dijual Rp30.000 per kilogram. Harga tomat untuk ukuran besar saat ini dijual Rp12.000 per kilo. Pedagang bilang harga tomat kali ini justru naik jika dibandingkan awal tahun, yang hanya dijual antara Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Pedagang bilang harga bumbu dapur yang fluktuatif ini sangat bergantung pada ketersediaan pasokan dari sentra penghasil dan juga permintaan di tingkat konsumen. Sekarang untuk rica berapa? 36. 36. Ini harganya bagaimana, Bu? Mengalami penurunan atau kenaikan? Kenaikan. Dibanding kemarin itu harganya berapa? Kalau kemarin masih eceran 30. Sekarang? Sekarang 36. Oh, okay. Kalau tomat berapa, Bu? Tomat 12.000. Kalau untuk harga ini dibandingkan di awal tahun bagaimana, Bu? Awal tahun cuma 5.000. Oh, jadi ini ada kenaikan sedikit ya untuk tomat. Bu, kalau bawang merah Ibu jual berapa? 44 1 kilo. Kalau bawang putih? Bawang putih 40. Oke. Bu, dapur apa di pasar? Ada beli tomat, merica, batang bawang, garam. Oke. Kalau harga tomat berapa Oma beli? Ya cuma beli harga 5.000, no, cuma 5.000 soalnya dot pas-pasan. Kalau cabai Oma beli harga berapa? 5.000. Cuma ya pakai 1-2 kali ya kan sendiri. Ini menurut Oma DP harga bumbu dapur, rica dan tomat bagaimana hari ini? Ya ikut normal. Pasaran. Normal. Normal ikut pasaran. Ya, ikut pasaran. Jadi Oma setelah tahun baru ini Oma lihat harga bumbu dapur sekarang bagaimana? Agak turun. Oh, agak turun ya. Sementara itu harga bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dijual Rp44.000 per kilogram, sementara bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram, dan cabai keriting dijual Rp12.000 per kilogram. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo kini telah merampungkan pembuatan dokumen keberangkatan jemaah calon haji Gorontalo. Pelunasan biaya haji untuk Provinsi Gorontalo bahkan telah mencapai 104%. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus melakukan persiapan pelaksanaan haji untuk tahun ini. Untuk wilayah Gorontalo, pelunasan biaya haji telah mencapai 104% dan kini Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo telah merampungkan dokumen keberangkatan jamaah calon haji, salah satunya pengurusan paspor dan visa. Untuk tahun ini, Provinsi Gorontalo akan memberangkatkan lebih dari 600 jamaah calon haji bersama 3 pembimbing dan 4 petugas haji. Tahap penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo saat ini sudah berjalan dan kalau hitungan kami ini sudah masuk pada tahapan yang keempat. Tahap pertama itu adalah penentuan kuota dan kita sudah memperoleh itu
kuota kita adalah sebanyak 608 orang, terdiri dari 601 untuk jamaah reguler, kemudian 3 orang untuk pembimbing KBIH, kemudian 4 orang untuk petugas haji daerah. Provinsi Gorontalo mencatatkan surplus, kita berada pada angka 104%. Artinya kita mempunyai cadangan yang siap mengganti sebanyak 25 orang. Jadi pelunasan tahap pertama itu sejumlah 243 jemaah, kemudian tahap kedua adalah 162. Cukup kita sudah berada di angka 104% pelunasan kita. Sementara itu, kuota haji untuk Provinsi Gorontalo mengalami penurunan akibat undang-undang yang baru. Kini masa tunggu haji di Provinsi Gorontalo yang sebelumnya 18 tahun, kini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Agus Tiar, Stephen Sondak, Kompas TV, Gorontalo. Informasi berikutnya, saudara, kayu eboni atau yang lebih dikenal sebagai kayu hitam merupakan kayu khas dari Sulawesi Tengah. Warna hitam alami dengan corak unik menjadikannya bernilai tinggi dan tetap diminati hingga kini. Di tengah perkembangan zaman, kerajinan kayu eboni masih bertahan dan menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat. Salah satunya usaha kerajinan milik Putu Sukaryana, seorang pengrajin kayu eboni di Kota Palu. Pasca bencana tahun 2018 silam, usaha kerajinan kayu eboni ini sempat mengalami kendala. Beberapa mesin rusak dan tenaga kerja berkurang. Namun dengan pemanfaatan teknologi mesin, produksi tetap bisa berjalan hingga saat ini. Beragam produk dihasilkan dari kayu eboni, mulai dari gantungan kunci, aksesoris, hingga perabot rumah tangga seperti set kursi dari kayu hitam. Hasil kerajinan ini tak hanya diminati warga Kota Palu, peminat juga datang dari luar Sulawesi. Putu Sukaryana bilang, karena khas, peminat kerajinan kayu eboni masih tetap ada. Unik tipe kayu kan, kekuatannya tidak dimakan rayap, semakin lama semakin bagus, ya semakin semakin kering itu makin bagus. Peminatnya tetap ada kalau dari segi peminat. Cuma karena istilahnya mesin-mesin banyak rusak, terus tenaga kerja juga berkurang karena mereka ada yang keluar kota, tidak kembali gitu. Jadi kita biar bisa tetap melayani, kita bisa tetap bekerja, kita beralih ke teknologi. Kualitas dengan kuantitasnya itu bisa stabil, artinya terjaga. Kayu eboni atau kayu hitam Sulawesi Tengah merupakan kayu endemik asal Sulawesi. Di tengah keterbatasan dan tantangan pasca bencana, kerajinan kayu eboni tetap bertahan. Menjadi bukti bahwa kayu khas Sulawesi Tengah ini masih memiliki nilai dan daya tarik tinggi hingga saat ini. Karena berasal dari pohon yang dilindungi, bahan bakunya pun masih terbatas, sehingga harga jualnya pun cukup tinggi tergantung dari jenis kerajinannya. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, komunitas Pet Lovers Gorontalo menggelar fashion show sekaligus kontes kucing sebagai ajang edukasi dan wadah silaturahmi pecinta hewan. Kegiatan fashion show kucing digelar oleh komunitas Pet Lovers Gorontalo berlangsung meriah dan menyedot perhatian masyarakat. Puluhan kucing berbagai ras tampil menarik dengan aksesoris dan kostum unik. Panitia membagi perlombaan dalam 2 kategori, yaitu kategori adult atau kucing dewasa, serta kategori kitten atau anak kucing. Salah seorang peserta mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Dirinya berharap event serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena selain menjadi ajang hiburan, juga dapat menambah wawasan para pecinta hewan. Kalau untuk persiapan, mungkin kasih mandi DP kucing dulu, baru dengan persiapan kostum-kostumnya juga. Tadi menggunakan kostum apa? Kelinci Pasca temanya. Kelinci Pasca. Mungkin kalau bagi saya itu diadakan lebih sering lagi supaya mungkin akan banyak pengunjung-pengunjung mempunyai selera dalam dalam pet lovers agar bisa benar-benar kucing-kucingnya. Apalagi kalau misalnya dia kasih kucing untuk atraksi.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pet Lovers Gorontalo mengatakan kegiatan ini digelar sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang cara merawat hewan dengan baik, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap hewan peliharaan. Menurutnya, dalam perlombaan ini penilaian tidak hanya berdasarkan penampilan dan kostum kucing semata, namun aspek kesehatan kucing menjadi prioritas utama dalam penilaian Dewan Juri. Di sini kita mengadakan pameran ini hanya untuk edukasi, untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa mana kucing itu biasanya kita lihat orang aniaya kucing. Nah, di sini kita edukasi untuk mengenalkan lebih dekat hewan dengan orang-orang. Pertama kan kita melihat sendiri, bukannya ini di daerah-daerah lain kucing dibunuh, ular dikatakan hama. Nah, di sini kita belum memperkenalkan bagaimana cara merawat hewan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perawatan dan kesejahteraan hewan serta terbentuk komunitas pecinta hewan yang solid dan peduli di Provinsi Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Usai jeda, kami akan hadirkan sejumlah informasi olahraga. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manado resmi menutup operasi pencarian terhadap 2 warga korban banjir bandang di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro. 2 korban tersebut dinyatakan hilang. Operasi pencarian dan pertolongan bencana di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro resmi ditutup pada hari ke-14 pelaksanaan operasi. 2 korban atas nama Andres Pianaung dan Leonel Pianaung dinyatakan hilang seiring dengan berakhirnya masa operasi SAR. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado sekaligus Kepala Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang mengatakan hingga 18 Januari 2026 pukul 16.00 WITA, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban meskipun upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pencarian terhadap 2 orang yang dinyatakan hilang pada bencana banjir bandang yang terjadi di Kepulauan Sitaro atau di daerah Ulu Siau telah dilaksanakan selama 14 hari dan pada tanggal 18 Januari 2026 pencarian telah kami usulkan ditutup seiring dengan penutupan terkait dengan dampak bencana yang terjadi di daerah wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Ulu Siau, dan tentunya harapan kami tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Utara. Dan untuk korban yang dinyatakan meninggal sebanyak 17 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk penutupan terkait dengan masa tanggap darurat bencana telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari oleh Bupati Sitaro. Demikian. Penutupan operasi SAR ditandai dengan pelaksanaan apel penutupan tanggap darurat bencana Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro dan diikuti oleh seluruh unsur tim SAR gabungan. Dengan dilaksanakannya apel penutupan tersebut, maka operasi SAR resmi dihentikan. Adapun hasil akhir operasi SAR bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro mencatat 76 orang selamat, 17 orang meninggal dunia, dan 2 orang dinyatakan hilang. Jimmy Dapar, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Selain masa pencarian 2 korban warga Siau yang telah resmi ditutup, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga resmi menutup masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor Siau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro resmi menutup masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Siau pada hari Minggu 18 Januari 2026. Bupati Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit mengumumkan secara resmi penutupan masa tanggap darurat bencana Siau. Selama masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dibantu pemerintah provinsi, TNI dan Polri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan pasca bencana. Hari ini kami sudah melaksanakan
penutupan masa tanggap darurat karena sudah selang 14 hari dan semua data kami sudah kumpulkan. Untuk korban yang meninggal dunia ada 17 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Dan untuk selanjutnya kami masuk ke dalam masa transisi darurat pemulihan dan semoga semua berjalan dengan lancar. Tetap kami akan membersihkan setiap bencana-bencana di titik-titik lokasi bencana yang ada, dan untuk pengungsi kami akan tetap memberikan makanan, minuman, dan sambil kami mencari rumah untuk mereka boleh berteduh, dan pemerintah akan memberikan uang sewa bagi setiap kakak yang rumahnya hilang maupun terdampak. Bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Siau yang terjadi pada 5 Januari telah menelan korban jiwa 17 orang dan 2 dinyatakan hilang. Bencana ini juga berdampak kepada 480 kakak atau 1.402 jiwa di 7 desa dan kelurahan. Bencana ini menyebabkan 173 kakak atau 476 jiwa harus mengungsi dan ratusan rumah warga hilang dan rusak. Pemerintah setempat telah berjanji akan membantu mendirikan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan Kompas TV Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, musim buah durian di Provinsi Sulawesi Utara telah tiba. Momentum inilah yang membawa berkah tersendiri bagi para penjual buah musiman di Kota Manado yang mampu meraup omset hingga belasan juta per hari dengan menjual buah durian. Kawasan Jalan Pirietendean di Kota Manado menjadi salah satu titik penjualan buah durian oleh para pedagang saat musim durian tiba. Sejumlah pedagang durian berjejer di sekitar areal ini untuk menjajakan dagangannya kepada pelanggan dengan menggunakan tenda ataupun mobil dengan buah durian tersusun rapi. Sejak sore hari, kawasan di tepi pantai ini mulai ramai dikunjungi pemburu buah durian, baik yang membeli untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang akan makan langsung di lokasi. Para pembeli tak hanya warga lokal di Manado dan sekitarnya, namun ada juga turis asing seperti dari Jepang maupun Cina yang mampir di salah satu pusat penjualan durian ini. Menurut wisatawan, durian di lokasi ini memiliki cita rasa tersendiri yang membedakan rasanya dengan durian di asal negara mereka. Ini datang ke tempat penjualan durian bersama siapa? Bersama teman-teman. Memang khusus datang ke sini untuk memburu durian atau seperti apa? Sampai sini cuma untuk rasa durian. Karena di Indonesia durian enak. Kalau di Cina duriannya seperti apa rasanya? Banyak sekali durian dari Thailand yang dia daging besar sekali, dia dalam biji kecil-kecil, tapi dia makan sudah banyak, rasa bosan. Tapi kalau rasa durian khas Sulawesi Utara, Indonesia, bagaimana perbandingannya? Di Indonesia saya rasa punya durian rasa punya lima rasa. Lokasi penjualan yang strategis membuat kawasan Jalan Pirietendean ini banyak disinggahi pembeli buah durian. Dalam sehari, pedagang bisa meraup omset antara 8 juta hingga 15 juta rupiah jika pembeli sedang ramai. Pedagang bilang buah durian yang mereka jajakan adalah durian lokal dari Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, dan biasanya durian dijual adalah buah yang matang dari pohon. Yang di Manado ini terutama di Minahasa yang diunggulkan oleh para turis-turis wisatawan terutama dari Cina yang sering datang di Manado, mereka suka mencari durian Minahasa. Itulah keunggulan durian Minahasa. Karena duriannya matang di pohon, dia lebih enak daripada durian montong. Katanya wisatawan Cina. Bisa, iya, kita kan beribuan lah. Ada yang 500, ada yang 700, itu. DP harga paling murah ada 500, 400, 300. Yang paling bagus itu yang 50-75 itu, yang durian mentega. Harga durian dijual bervariasi berdasarkan ukuran, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Yani Mika Singal, JP Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, datang dengan misi operasi militer selain perang, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tak sekedar berlayar mengarungi laut dari Sorong, Papua Barat Daya menuju perairan Sulawesi, tepatnya di Pulau Siau. KRI TNI Angkatan Laut ini membawa bantuan personel dan logistik, serta menghadirkan layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Dirancang dengan tugas utama memberikan pelayanan medis bagi personil TNI dan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menjadi salah satu alat utama sistem senjata yang diandalkan Indonesia. Jurnalis Kompas TV Yana Mega Singal dalam perjalanan bersama Pangko Armada Republik Indonesia menuju Pulau Siau belum lama ini berkesempatan melihat langsung KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan seluruh fasilitas medis yang setara dengan rumah sakit tipe C ini. Memiliki panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter, KRI Wahidin Sudirohusodo dilengkapi dengan 8 poli, ditunjang ruangan operasi, serta ruangan rawat inap berkapasitas 159 pasien. Kapal bantuan rumah sakit ini pun dilengkapi dengan fasilitas evakuasi menggunakan jalur laut serta evakuasi jalur udara untuk kondisi darurat pasien, karenanya kapal ini dilengkapi dengan ambulans laut dan landasan helikopter di dek 3. Fasilitas pelayanan kesehatan medis yang ada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, kita mempunyai 8 fasilitas poli. Nah, yang pertama ada poli gigi, poli mata, poli interna, poli obgyn, poli KYKB, poli bedah, setelah itu ada poli obgyn, dan juga ada poli mata, dan ada juga poli THT. Setelah itu kita mempunyai fasilitas penunjang seperti ronsen, yaitu ada CT scan, ada X-ray, setelah itu ada dental panoramik dan cefalometri. Setelah itu kita mempunyai untuk mensterilkan alat-alat kesehatan, kita mempunyai CSSD, yaitu Central Sterile Supply Department. Setelah itu kita mempunyai 2 UGD, yaitu ada di UGD Mendek dan juga ada UGD di dek 3. Fungsinya untuk UGD Mendek itu untuk evakuasi medis laut ataupun evakuasi medis darat. Setelah itu ada evakuasi untuk UGD dek 3, ada evakuasi medis udara. Jadi untuk fasilitas pelayanan kesehatan kita di KRI di sini sangat-sangatlah lengkap. Sebagai kapal bantuan rumah sakit, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo ini dikomandani oleh prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel, dan dalam menjalankan misi pelayanan medis, kapal ini ditopang juga dengan tenaga kesehatan dari Angkatan Laut. Tak sekedar memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah timur Indonesia, namun KRI ini juga menjalankan fungsi diplomasi maritim ke negara-negara di Kepulauan Pasifik. Dan fungsi pokok untuk KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah melaksanakan bantuan medis, yaitu melaksanakan bantuan pengobatan, baik itu untuk prajurit maupun masyarakat yang memerlukan untuk pelayanan kesehatan. Selain tugas dan fungsi khusus tersebut, kita memiliki tugas-tugas tambahan, yaitu melaksanakan bantuan penanggulangan bencana, melaksanakan bantuan SAR, melaksanakan bantuan untuk pergeseran personil maupun material. KRI Wahidin Sudirohusodo ini diproduksi anak bangsa yakni PT PAL Indonesia, mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot dan kecepatan jelajah 14 knot. Saat ini, TNI Angkatan Laut memiliki 3 kapal rumah sakit, yakni KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berpangkalan di Sorong, Papua, KRI Suharto 990, dan KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat. Yana Mega Singal, Kompas TV Perairan Sulawesi, Sulawesi Utara. Saudara, disinyalir mengalami serangan jantung. Asisten pelatih Arema FC kolaps di lapangan dan meninggal Minggu sore. Asisten pelatih Arema Kuncoro meninggal pada Minggu sore. Mantan pemain era Galatama ini sebelumnya kolaps di pinggir lapangan saat ikut serta dalam laga eksibisi antar pemain veteran. Setelah mendapat perawatan dari tim medis di lapangan, Kuncoro sempat dilarikan ke RSUD Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sayangnya nyawa Kuncoro tak bisa diselamatkan dan dikonfirmasi meninggal sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Kuncoro sempat bermain di Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema Malang.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Devis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.